Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahibati fillah, hari ini kita kembali menyelami lautan Al-Quranul Karim yang Allah Azza wa Jal menurunkannya sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Allah menurunkannya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Menyembuh. Ada banyak penyakit di diri kita. Kebodohan itu penyakit. Keraguan itu penyakit. Kerancuan itu penyakit. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat untuk penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jasmani. Warahmah, dan kasih sayang. Jadi kalau ada yang beranggapan ajaran Islam itu memberatkan, ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan hukum itu dipandang menindas, mempersempit ruang gerak manusia. Padahal sejatinya Allah turunkan Al-Quran rahmah, kasih sayang. Cuma memang orang-orang zalim itu tidak akan bertambah kecuali kesengsaraan buat mereka. Jadilah orang baik, engkau akan menerima Al-Quranul Karim. Karena yang baik untuk yang baik. Bila engkau buruk, maka kebaikan sulit akan sampai kepadamu. Karena engkau yang diinginkan adalah keburukan. Makanya kenapa ada orang-orang yang nggak dapat hidayah. Dan ada orang yang dapat hidayah. Allah mengatakan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Maka dengan membaca Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan petunjuk itu. Tapi buka hatimu. Kenali Al-Quran ini. Bahwa dia adalah kitab yang diturunkan untuk membimbing manusia dari kegelapan, dari kesesatan, dari kesempitan menuju ke lapangan. Baik, kita masuk ke surah Al-Qari'ah. Nah, silahkan dibaca. Tafsir Quran Surah Al-Qari'ah dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, penyusun Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh Hafidhullah. Surah ke-101, 11 ayat. Al-Qari'ah, hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthut, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiyah, narun hamiyah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan atau kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan atau kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Pada ayat yang sebelumnya di surat Al-Adiyat, Allah Azza wa Jal di akhir surah Al-Adiyat mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Berbicara tentang kebangkitan manusia, tentang alam kubur yang akan berubah menjadi akhirat, tentang bagaimana manusia-manusia akan dikeluarkan dari kuburannya. Maka secara otomatis orang akan bertanya, itu kapan kejadiannya? Kapan akan dibangkitkan manusia kembali? Kapan akan ada hisab? Maka Allah katakan Al-Qari'ah. Waktunya adalah pada hari kiamat. Waktunya tatkala umur dunia ini selesai. Dan subhanallah, kalau bicara Al-Qari'ah diterjemahkan hari kiamat. Nah, coba dibaca tafsir Ibnu Katsirnya sebelum kita uraikan. Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat, seperti nama lainnya. Al-Haqqah, At-Tammah, Asy-Syaqqah, Sakhah. Asy-Syaqqah, Al-Ghasiyah, dan juga lainnya. Kemudian dengan mengagungkan urusan hari kiamat tersebut, serta membesarkan keberadaannya. Dia tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma adraka mal qari'ah." Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Barakallahu fiik. Baik. Kalau kita lihat, kita kalau baca Al-Qari'ah hari kiamat. Baca Al-Haqqah juga hari kiamat. At-Tammah hari kiamat. As-Sakhah, Al-Ghashiyah kiamat juga. Itu mungkin terjemahan yang mudah. Karena memang maksudnya adalah hari kiamat. Tapi nama-nama hari kiamat ini memiliki maksud tersendiri. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sehingga orang ketika mendengar Al-Qari'ah, apa sih Qari'ah itu? Disebutkan bahwa Al-Qari'ah di nama kiamat itu disebut Al-Qari'ah li'annaha taqra' asma'an nas wa taduqqaha daqqan syadidan 'aziman mufzi'an bil afza' wal ajram al kathiba bit tashaqquq wal infitar wal asya' thabita bil intithar. Dikatakan Al-Qari'ah karena memekikkan telinga, jemaah. Seperti sesuatu yang dipukulkan di telinga, ya. Kalau orang punya pistol kemudian ditaruh di telinga lalu ditembakkan, dor. Itu gimana kondisi telinga? Kita kalau dengar suara yang menggelegar. Dinamakan seperti itu karena memang kondisinya dunia pada waktu itu kacau. Sistem yang ada itu rusak. Ya udah, menunjukkan berakhirnya dunia. Disebutkan bagaimana bintang-bintang berjatuhan. Bagaimana gunung itu dicabut nantinya. Ada perkara-perkara yang membuat orang ketakutan. Dan dia mendengar suara itu. Seakan-akan sesuatu yang mengetuk telinga kita dengan dahsyat suara. Antum kalau lagi tenang-tenang tahu-tahu lagi makan, ya. Tahu-tahu ada yang pasang mercon besar di pintu rumah antum. Itu bukan hanya di depan rumah antum, tapi di dunia semuanya.
Kemudian Allah katakan, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Disebutkan apa sih qari'ah itu. Karena kalau orang tahu disebutkan, oh kiamat. Qari'ah itu artinya tadi yang memekikkan telinga. Satu peristiwa yang akan membuat orang terkaget-kaget. Bahkan dikatakan di surah Al-Muzammil, Allah mengatakan yauma yaj'alul wildana shiba. Di mana bayi-bayi beruban pada waktu hari itu. Itu tuh Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Engkau bayangin. Apa sih Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dikatakan, tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Diulangi sampai 3 kali nih. Urusan Al-Qari'ah. Untuk memberikan penjelasan. Bahwasanya seperti apa yang engkau bayangkan tentang dahsyatnya itu hari, maka sejatinya hari itu lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada apa yang kau bayangkan. Kalau bayi-bayi aja beruban, wanita-wanita yang hamil itu menggugurkan, mereka yang menyusui dibuang, dilempar anaknya. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau lihat manusia seperti orang yang mabuk. Jalannya tidak lurus. Kondisinya penuh dengan kebingungan. Seperti orang yang mabuk. Kita tahu orang yang mabuk. Jalannya sempoyongan, kadang nabrak sana, nabrak sini. Dia nggak tahu mau kemana. Terjatuh, bangun lagi, terjatuh. Kata Allah, wa ma hum bisukara. Mereka nggak sedang mabuk mereka. Walakinna adzaballahi syadid. Tapi azab Allah itu dahsyat. Maka ketika mendengar Al-Qari'ah, memang itu nama salah satu kiamat, tapi maknanya yang memekikkan telinga, yang menyebabkan orang itu mungkin gendang telinganya jadi pecah. Orang yang ketakutan dengan suara yang begitu kerasnya, dengan ketukan yang begitu keras. Ditambah lagi tadi dengan peristiwa-peristiwa yang memang tidak wajar. Nah, lalu Allah katakan, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Apakah Al-Qari'ah? Maka mungkin terjemahannya memang, tahukah kamu apa hari kiamat? Mungkin lebih tepat kalau dikatakan, tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Cuma memang terjemahannya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Ya ini maknanya memang hari kiamat. Cuma secara bahasa Al-Qari'ah memiliki makna tersendiri yang membuat orang jadi ketakutan. Dan itu nama-nama kiamat yang memang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kita lanjutkan. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala menafsirkan hal itu melalui firman-Nya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, yakni dalam hal ketersebaran, perpecahan, kepergian dan kedatangan mereka karena perasaan bingung atas apa yang mereka alami. Seakan-akan mereka itu seperti kapas yang dihamburkan. Demikian sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayat yang lain, ka'annahum jaradum muntashir. Seakan-akan mereka itu belalang yang bertebaran. Quran Surah Al-Qamar ayat 7. Barakallahu fiik. Nah, di sini disebutkan ketika peristiwa kiamat tadi, Al-Qari'ah terjadi. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Ketika manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Apa anai-anai itu jemaah? Nah, apa anai-anai itu? Jemaah. Apa? Bunga alang-alang. Bunga? Mirip laron ya?
mirip laron. Nah, rayap sebenarnya. Aneh-aneh itu, ya, ada yang menyebutkan semut putih tadi. Bagaimana laron, bagaimana rayap ini ketika waktunya dia bisa terbang, dia jadi laron. Biasanya dia datang kemana? Biasanya dia datang ke tempat yang bercahaya. Seperti itu kondisinya manusia. Disebutkan mereka bingung, ada yang lari ke timur, ada yang lari ke barat, ada yang mungkin terjungkir masuk dalam jurang. Bergerak ini bumi. Ngelihat yang namanya saudara-saudara kita yang terdampak oleh gempa di beberapa daerah. Seperti di Palu, antum bisa ngelihat orang itu bingung mau kemana. Sebagian sedang sholat di masjid, terjadi gempa, lari. Dia pikir dia selamat ketika lari. Ternyata dia yang mati di luar sana. Tertimpa oleh tiang atau genteng yang sedang runtuh di sana. Jadi, ya seperti ayat yang sebelumnya Anda bacakan. Mereka seperti orang yang mabuk. Mereka bingung atas apa yang mereka alami. Kalau ada gempa aja yang tidak terlalu dahsyat di Jakarta, goyang dikit, itu orang sudah mulai berhamburan keluar. Ketika keluar ke jalan ternyata bangunan tinggi semuanya. Dan kalau gempa itu terus bergoyang, mereka akan berlari kebingungan. Kadangkala satu lari ke timur, satu lari ke barat, bertabrak mereka. Kemudian disebutkan di sini, ka'annahum farashun mabthuth. Seakan-akan mereka seperti kapas yang dihamburkan. Sebenarnya bukan kapas. Karena udah diterjemahkan farash ini apa terjemahannya? Aneh-aneh yang bertebaran. Jadi mungkin perlu diperbaikin. Sebagaimana terjemahannya kal farashil mabthuth adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran. Jadi disebutkan seakan-akan mereka itu seperti kapas yang dihamburkan. Enggak, tapi tetap terjemahannya seperti aneh-aneh yang bertebaran. Kemudian di ayat lainnya seperti jarat muntashir, seperti belalang yang bertebaran. Ya udahlah, seperti serangga-serangga bagaimana kok dia bertebaran. Seperti itu kondisi manusia. Ketika terjadi peristiwa kiamat. Ketika mentari bertabrakan dengan rembulan. Ketika bintang-bintang itu berjatuhan ke bumi ini. Ketika lautan diluapkan. Apa yang terjadi? Ya, mereka akan berlari tanpa tahu kemana harus berlari. Kalau mungkin sekarang orang mengatakan, oh kita bikin bunker-bunker ya di dalam sana, bunker-bunker di dalam tanah yang aman nantinya. Gimana kau mau aman? Yang ada kau akan lari juga nantinya. Atau tertimpa dengan bangunan itu sendiri. Nah, fadhil dilanjutkan. Maka setelah itu firman Allah Azza wa Jalla, wa takunul jibalu kal ainil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang dimaksud di sini bahwa gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan yang mudah terbang dan robek. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan bulu, jadi disebutkan orang dulu kalau mau menenun itu harus pakai benang. Tapi benangnya itu dari seperti bulu domba. Diambil ya, kemudian dicuci, diwarnain, kemudian dipintal ya. Seperti itu supaya bisa digunakan untuk menenun. Tapi pada hari itu mereka seperti bulu yang
suf yang mungkin sudah habis dicelup, kemudian diterbangkan. Kemana? Itu gunung, bukan manusia. Gunung yang kokoh. Yang kita lihat begitu kuatnya dan gagahnya itu gunung. Nanti pada hari kiamat akan dicabut itu gunung dan menjadi debu yang berterbangan. Disebutkan di sini seperti bulu yang dihambur-hamburkan, yang mudah terbang dan kemudian robek, ya, lemah sekali gitu. Itu gunung yang kokoh dan kuat. Bagaimana dengan manusia? Di sini Allah menceritakan tentang gunung dan manusia. Di ayat lain Allah ceritakan tentang bagaimana mentari, bagaimana nanti kondisi binatang-binatang akan berlarian juga. Artinya Allah Azza wa Jalla di surat-surat yang menceritakan tentang kiamat, Allah hendak memberikan gambaran kepada orang yang membacanya supaya dia jadi takut, supaya dia jadi beriman dan beramal. Karena sebagian orang bangun rumah, villa di gunung-gunung. Dia cari tempat yang paling strategis. Yang dari gunung sana dia bisa melihat itu kota. Lampu yang berkedap-kedip di malam hari, gemerlapan. Dia menikmatin itu dan dia lupa bahwa tempat yang sedang didirikan rumah di atasnya, kelak itu akan menjadi kal'ain, seperti bulu-bulu yang berterbangan nantinya. Sehingga manusia jadi sadar ketika baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nas kal farashil mabthuth wa takunul jibal kal ihnil manfush. Terus apa yang hendak dibangun oleh manusia? Gedung-gedung yang tinggi di Jakarta sana, gedung-gedung tertinggi di dunia ini, kalau gunungnya aja seperti bulu, bagaimana dengan gedung-gedung tersebut? Nah, jadi ada kejadian sebelum dibangkitkannya manusia. Peristiwa awal terjadi kiamat, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Kemudian setelah itu sangkakala yang kedua ditiupkan oleh Israfil sebagai pertanda dimulainya kehidupan akhirat. Nah, di sini Allah ceritakan kejadian kiamat, kemudian kejadian dibangkitkannya manusia untuk ditimbang amal perbuatannya. Barakallahu fiik. Silakan dibaca. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu memberitahukan akibat dari apa yang pernah mereka perbuat serta apa yang akan mereka terima selanjutnya, baik berupa kemuliaan maupun kehinaan. Ia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan atau kebaikannya, yakni kebaikan lebih unggul daripada keburukannya. Selanjutnya firman Allah, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yakni mengalami kondisi bahagia tersebut di dalam surga. Barakallahu fiik. Taib. Kemudian Allah memberitahukan tentang akhir perjalanan hidup manusia. Amal yang dia lakukan selama ini di dunia. Kita bisa melihat yang beriman 5 waktu ke masjid, sholat, pulang dari masjid nggak dapat apa-apa. Bulan Ramadan puasa dia tinggalkan makan, minum, syahwatnya ditinggalin dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Malamnya sholat taraweh, malamnya sholat malam, sahur. Orang-orang beriman berangkat haji, orang-orang beriman bersedekah, orang-orang beriman menjaga diri dari makan haram. Nanti mereka akan melihat hasil
apa yang telah mereka lakukan. Makanya disebutkan fa'amma man thaqulat mawazinuhu, berbincang tentang amalan jamaah. Allah sebutkan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, lebih unggul, lebih berat daripada keburukannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan ada dalam kehidupan yang memuaskan. Di surah Al-Anbiya, Allah Azza wa Jal ayat 47. Surah Al-Anbiya 47. Allah akan meletakkan timbangan nanti di padang mahsyar untuk menimbang amal kebajikan dan amal keburukan. Allah mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kata Allah, kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan, timbangan yang detail sekali, timbangan yang akurat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'an, tidak akan ada seorang pun, satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, kalau dia punya amal kebaikan yang beratnya itu seberat biji sawi. Coba lihat biji sawi. Kecil sekali. Ataina biha wa kafa bina hasib. Jangan takut. Kami akan datangkan kebaikan itu, akan ditimbang. Supaya tahu orang dengan amal perbuatan dia. Kemudian kalau bicara timbangan ini, dalam hadis rawahu Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ada dua kalimat yang ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Nih, nanti akan ditimbang amal kebajikan dan keburukan. Adapun orang yang berat amal kebajikannya, di antara amal kebajikan yang akan ditimbang adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan itu berat, kata Nabi SAW. Dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Terus kita nih berapa kali baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Butuh berapa detik kita mengatakan itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu akan berada di timbangan kebaikan. Berat di sana. Walaupun ringan di lidah. Dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bersuci itu separuh dari keimanan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia minta syafaat sama Nabi. Dia minta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada dia. Ya Allah, hadza Anas, pembantunya Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dia bertanya, ketika minta sama Nabi SAW, Nabi mengatakan, ana fa'il. Ya, aku akan memberikan syafaat kepadamu. Kalau Anas perlu syafaat Nabi SAW, bagaimana dengan kita? Dan Nabi berjanji sama Anas. Iya, aku akan kasih syafaat. Qultu ya Rasulullah, fa'aina atlubuka? Nanti di hari kiamat, ketika aku perlu syafaatmu, di mana aku mencarimu, Nabi? Di mana aku mencarimu nanti? Utlubni awwala ma tatlubuni ala sirat. Cari aku awal, kau cari aku di sirat. Kau perlu syafaatku, cari di sirat. Kalau aku nggak jumpa engkau di sana, fatlubni indal mizan. Cari aku di timbangan. Karena orang ketika penimbangan amalan perlu syafaat. Kadangkala ya
Dia perlu minta. Nanti jamaah. Di sini kalau antum ingin syafaat Rasul SAW, ikutin sunnahnya. Perbanyak salawat buat Nabi SAW. Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya. Ini cerita khusus antara Nabi sama Anas. Kata Anas bin Malik, fa in lam alqaka indal mizan. Kalau di mizan enggak ketemu sama engkau Nabi SAW. Fatlubni indal haud. Cari aku di telaga. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalath mawatin. Nanti kau akan ketemu aku di salah satu dari 3 tempat inilah. Kau akan jumpain aku di sana. Itu kata Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah. Pada hari kiamat nanti, setelah penghisapan amal, setelah adanya penghitungan amal, di mana manusia akan dihisap amalannya oleh Allah Azza wa Jal. Allah akan berbicara dengan hambanya tanpa ada penerjemah di antara Allah dengan hambanya. Kemudian setelah itu selesai hisap, baru penimbangan amal. Penimbangan bukunya juga. Karena penimbangan ini sebagai balasan setelah hisap. Untuk melihat kualitas amalan. Hisap itu untuk melihat kadar amalannya. Kemudian timbangan ini untuk menampakkan kualitas amalannya. Supaya sesuai. Bicara tentang timbangan kelak pada hari kiamat. Timbangan kelak pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, Al-mizanu lahu kaffatan. Mizan itu pada hari kiamat memiliki dua daun timbangan. Walisan. Dan dia memiliki lisan. Jadi punya 2 timbangan. Seperti apa? Apakah seperti timbangan elektronik yang kita lihat nih? Coba lihat, ada beberapa gambar tentang bagaimana timbangan. Tuh, bisa dilihat. Kira-kira seperti itu, ada 2 daun timbangannya. Apabila lebih berat amal kebajikannya. Jadi amalan itu ditaruh di sana. Apa aja yang ditimbang, orangnya juga ditimbang. Kitabnya ditimbang. Yang kata Allah Azza wa Jal, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang lebih berat, seperti itu dalam gambar timbangan tadi, kalau yang lebih berat amal kebajikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Tapi kalau tidak, coba dibaca di ayat selanjutnya. Lalu kelanjutan ayatnya yang mulia, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan atau kebaikannya. Bahwa yang dimaksud di sini ialah amal keburukannya lebih unggul daripada atau dibandingkan dengan kebaikannya. Lantas firman Allah Jalla Jalaluhu, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ada yang menguatkan, artinya adalah maka ia akan jauh ke neraka jahanam dengan kepala ada di bawah, yakni dalam posisi terbalik tatkala manusia berdiri normal di dunia. Di sini Allah mengungkapkan dengan menggunakan kata ummuhu, yang ia berarti otaknya. Hal senada diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Sholih, dan juga Qatadah. Lanjut. Ada juga yang berpendapat tentang makna ayat tersebut, artinya bahwa tempat yang menjadi rujukan dan kembalinya mereka di hari kebangkitan kelak adalah neraka hawiyah. Dan hawiyah ini adalah salah satu nama neraka. Ibnu Jarir mengungkapkan, hawiyah disebut dengan sebutan ummuhu atau induknya, karena tidak ada tempat kembali baginya kecuali neraka tersebut.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai tafsir dari kata hawiyah ini, yakni sebagaimana dari firman-Nya setelah ayat tadi. Wa ma adraka ma hiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Firman-Nya narun hamiyah, yaitu api yang panas. Sebab neraka itu benar-benar sangat panas, dan sungguh ia mempunyai kobaran dan sengatan yang kuat. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, berbicara tentang timbangan tadi. Akan ditimbangnya amal manusia. Yang berat amal kebajikannya. Ya, kita lihat ada orang-orang yang beramal di dunia banyak. Tapi belum tentu berat di timbangan tersebut. Di catatan betul dia punya sholat. Berapa kali sholat sehari, Masya Allah, sholat sehari, sholat sunnah 100 rakaat. Berapa kali bersolat buat Nabi SAW. Dalam catatan tertulis 1000 sholawat buat Nabi SAW. Ketika ditimbang akan ketahuan kualitasnya. Ketika engkau riya, ketika engkau tidak ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang banyak itu gak akan memberatkan amal kebajikan. Bahkan bisa berpindah ke amal keburukan. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan tuh amal kebaikan mereka, Masya Allah banyak. Lalu kami jadikan debu yang berterbangan. Nggak ada bobotnya. Maka ketika seorang beramal, dia harus berpikir, amalanku ini berat nggak di timbangan? Memang hadisnya ini amalan berat di timbangan. Tapi tanpa keikhlasan ditolak. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak sesuai dengan syariat Islam, ditolak. Maka jangan asal beramal. Karena nanti amalan itu, ya kalau kita lihatlah, orang kerja, pokoknya kerja aja. Tidak ada aturannya ketika seorang bekerja. Ada seorang yang bekerja banyak, capek nggak dikasih gaji. Dia datang ke bosnya, saya sudah kerjakan bos. Kata bos, kamu kerjakan apa? Itu pohonnya sudah kita tegur bos. Kata. Siapa yang nyuruh kamu tegur itu pohon? Dia malah dimarahin. Karena nggak sesuai. Bukan suruh tegur pohon, malah ditegur tuh pohon. Maksudnya pohon itu suruh angkut, suruh pindah umpamanya. Bukan dipotong pohonnya. Di sini seorang hamba ketika beramal, dia harus berpikir, kira-kira ini akan berada di timbangan kebaikan. Beratnya seberapa? Kiranya nanti seorang harus berpikir, haibati fillah. Apa hikmah ditegakkannya timbangan? Coba ditunjukkan tuh tadi timbangannya. Para ulama menyebutkan tentang hikmah timbangan ini, jamaah. Timbangan yang adil, yang tidak akan ada kezaliman di sana. Yang pertama, untuk menunjukkan, menampakkan nama-nama Allah Azza wa Jal. Bahwasanya di antara nama Allah itu Al-Alim, Al-Khabir. Allah itu yang maha tahu, yang mengetahui secara detail. Al-Muhsi. Allah itu yang detail sekali. Kapan akan nampak? Ketika ditimbang nanti. Ternyata benar-benar tuh Allah mengetahui semuanya. Sehingga orang melihat itu amalan, ya Allah, ana udah lupa. Ternyata ada di timbangan sana. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan di timbangan, adanya timbangan hakiki, jemaah. Jadi bukan cuma gambaran ditimbang benar. Orang melihat. Dan kita percaya. Sebagaimana tadi ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibacakan. Orang pun ada yang ditimbang. Ini untuk menjelaskan kemampuan Allah dan kebesarannya untuk menghisap hambanya sampai yang beratnya kecil, sedikit beratnya.
seperti semut pun ditimbang. Di mana tadi kita bacakan firman Allah di surat Al-Anbiya 47. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kami akan datang. Mungkin engkau tidak kepikiran dengan amalan tersebut. Mungkin seorang ngasih duit sama fulan. Subhanallah, udah kasih duit sama fulan. Dia yang difikirkan, yang ditimbang itu duitnya, pemberian dia. Padahal bisa jadi senyumnya orang yang dikasih, kebahagiaan dia, itu juga ditimbang. Kenapa? Karena memberikan kebahagiaan seseorang itu termasuk amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian hikmah yang ketiga dari adanya timbangan ini, untuk menampakkan bahwa nggak sama yang berbuat baik dan yang beramal buruk. Kalau di dunia banyak orang mengatakan sama aja. Bahkan kita melihat tuh orang yang berbuat buruk, oh rezekinya lebih banyak. Tapi nanti pada hari itu akan ditampakkan nih, nggak sama. Orang yang berbuat baik dan berbuat buruk, orang yang buta sama orang yang bisa melihat, nggak. Allah akan menampakkan hal itu ketika penimbangan. Kemudian orang-orang kafir nggak sama dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman nggak sama dengan orang-orang beriman tapi melakukan dosa. Orang-orang yang taat, yang patuh, wali-waliullah nggak sama dengan orang yang meremehkan. Yang meremehkan amal soleh jamaah. Kemudian yang keempat, hikmah yang keempat adalah untuk menampakkan, memamerkan kebahagiaan orang-orang beriman. Karena ketika melihat timbangan ditimbang, ya tegang semua dalam timbangan tersebut. Makanya pada waktu itu orang itu perlu dengan amal kebajikan. Ada yang mau minta, tunggu dulu, nggak ada. Mereka belum paham. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan saling mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti? Amma fi thalatha mawatin fala. Di 3 tempat enggak. Orang akan mikirkan diri sendiri. Yang pertama, kata Nabi SAW, inda tatayuri suhuf. Ketika kitab-kitab rapot itu diterbangkan, itu manusia nggak mikirkan orang lain, yang ada nafsi-nafsi. Ketika mizan, ketika ditimbang amal itu, dia hanya memikirkan dirinya. Kalau ada orang minta amal kebajikan untuk memberatkan dia, nggak ada urusan sama dia. Dia sedang memikirkan dirinya. Wa inda sirat, ketika melewati sirat. Maka di sini ketika orang-orang beriman melihat timbangannya itu kebaikannya lebih berat, bagaimana bahagianya dia. Berbahagia karena Allah memberikan taufik kepada dia beramal soleh. Dan adapun orang kafir ketika lihat, ini belum masuk neraka jemaah. Orang itu melihat sidang aja, ketika tahu vonisnya, dia sudah merana hidupnya. Ketika dalam penimbangan itu pun, orang-orang beriman tatkala melihat amal kebajikannya lebih berat, dia berbahagia. Adapun orang-orang pelaku dosa ketika melihat amal solehnya ringan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka induknya adalah hawiyah, disebutkan hawiyah, jurang, dia akan tersungkur masuk dalam neraka. Tempat kembalinya neraka hawiyah yang panas itu. Yang kelima, untuk menegakkan keadilan. Orang nggak ada lagi punya uzur. Ketika ini sholatmu ya, kau sholat, berapa sholat, timbang sini. Nggak ada bobotnya. Karena kalau orang berpikir kan banyak, oh iya banyak tapi nggak berbobot, nggak berkualitas. Karena ada riya di sana. Atau karena engkau, kita lihat kata Nabi SAW, ada orang yang sholat hanya dapat 1/3-nya, 1/5-nya, 1/10. Dia sholat. Tertulis dia sholat. Tapi ketika ditimbang ternyata pahalanya cuma 1/10. Karena dalam sholatnya dia nggak hadir. Entah dia berada di mana. Maka untuk menampakkan tadi
keadilan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada lagi alasan buat orang merasa dia dizalimi. Aku punya sholat banyak, ditimbang sholatmu silahkan. Supaya dia sadar bahwa ternyata ibadahnya selama ini tidak berkualitas. Ahibati fillah, adapun kalau bicara amalan, apa yang memberatkan timbangannya? Seorang mukmin perlu berpikir untuk memberatkan timbangan dia. Yang pertama berdoa. Minta sama Allah supaya diberatkan timbangan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala bahwa Nabi alaihissalam berdoa ketika beliau hendak tidur. Beliau ambil miring ke kanan, lalu beliau mengatakan Bismillahi wada'tu jambi, dengan nama Allah aku letakkan perutku atau aku letakkan lambungku ya. Allahumma gfirli dhambi, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Wa akhsi syaitani, dan jauhkan syaitanku ini ya Allah. Selamatkan aku dari dia. Wa fukka rihani, dan lepaskan aku dari penggadaianku, dari diikatnya aku. Dalam harapan beliau masuk surga Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi SAW. Wa thaqqil mizani, dan beratkan timbanganku, kata Nabi SAW. Waj'alni fin nadil a'la, dan jadikan aku berada di tempat bersama orang-orang yang baik yang berada di atas sana. Ini doa Nabi SAW sebelum tidur. Beliau minta supaya diberatkan timbangannya. Kemudian amalan yang terberat pada hari kiamat adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Rasulullah SAW bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau hendak meninggal dunia. Beliau berpesan kepada anaknya. Beliau mengatakan kepada anaknya, Inni qasun alaikal wasiyah. Aku akan menyampaikan kisah sebuah wasiat buat kalian. Amuruka bithnataini wa anhaka anithnatain. Aku suruh engkau dengan 2 perkara dan aku melarang engkau dari 2 perkara. Amuruka bila ilaha illallah. Aku menyuruhmu dengan la ilaha illallah. Jaga. Ucapkan la ilaha illallah. Bumikan la ilaha illallah. Amalkan dalam kehidupan ini. La ilaha illallah. Fa inna samawati sab'. Sesungguhnya langit yang 7 lapis. Wal aradina sab'. Dan bumi yang 7 lapis. Law wudi'at fi kiffah. Wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah. La rajahat bihinna la ilaha illallah. Andai kata bumi yang 7 lapis dan langit 7 lapis ditaruh di 1 daun timbangan. Dan la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang satunya. Seperti tadi daun timbangan yang punya 2 daun timbangan tadi. La rajahat bihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah akan lebih berat daripada gunung yang 7 lapis. Dan bumi yang 7. Daripada langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Maka perbanyaklah kita membaca la ilaha illallah dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kemudian di hadis lainnya Rasul SAW mengatakan athqalu ma fil mizan. Kata beliau yang paling berat di timbangan adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq. Baik, ahibati fillah. Tadi kita telah membaca tentang narun hamiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kau tahu enggak engkau tentang neraka hawiyah tadi? Disebutkan narun hamiyah, neraka yang panas, api yang berkobar-kobar. Haibati fillah. Kalau kita melihat kebakaran di dunia ini, kebakaran hutan yang menyebabkan sebagian manusia sesak nafasnya, sakit, bahkan mati. Gimana kalau engkau yang berada di dalamnya dan terbakar? Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada ular kobra yang terbakar. Yang sampai viral katanya ular itu punya kaki. Karena panasnya api itu. Sampai dikatakan kemaluannya itu keluar. Sampai seperti kaki. Atau isi perutnya, wallahu alam itu apa. Sampai seperti itu. Padahal itu api dunia. Kita melihat orang-orang yang dibakar, yang kena luka bakar, yang tidak sembuh sampai mati. Gimana kalau berada di dalamnya khalidina fiha abad.
Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan penjelasan tentang panasnya api neraka yang menjadi azab buat orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, lebih banyak keburukannya. Nah, silakan dibaca. Abu Mus'ab rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naru bani Adam allati tuqidu najuzun min sab'i najuzan min nari jahannam." Api anak cucu Adam yang biasa kalian nyalakan itu hanya satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, satu bagian saja sudah cukup panas." Beliau menjawab, "Sesungguhnya satu bagian api itu masih ditambah lagi dengan 69 bagian." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Seperti itu panasnya narun hamiyah. Apa kita nggak mau berlindung sama Allah dari api neraka? Kita dianjurkan berdoa sebelum salam dalam salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Kita kalau ditakut-takutin dengan azab dunia, kita takut. Tapi dengan azab akhirat, menter kita kadang-kala. Nggak membekas di hati kita. Yang Nabi SAW mengatakan, Naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ini satu bagian dari 70 bagian. Jadi kalau panasnya api dunia, panas yang paling panas di dunia inilah jemaah. Satu bagian, didobelin. Kita tahu panas itu 100 derajat umpamanya. Kalau 70 kali berarti 7000 derajat. Tapi ternyata di dunia panas itu bukan 100 derajat. Ada panas-panas yang untuk memasak besi. Yang untuk memasak astagfirullahaladzim ya, stainless atau macam-macam itu. Berapa panasnya mereka. Dan api yang akan membakar itu. Na'udzubillah min dzalik. Ketika mereka terbakar, gosong. Selesai azabnya, kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali gosong kulitnya. Karena ada orang yang mengatakan bahwasanya ketika orang dibakar dalam kondisi hidup, lama-kelamaan dia kebal. Nggak merasakan sakit, tidak merasakan panas, kata mereka. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, setiap kali masa gosong itu kulitnya, Allah akan ganti dengan kulit yang baru. Apa tujuannya? Liyadzuqul adab, agar mereka merasakan pedihnya adab itu. Maka na'udzubillahi minan nar, setelah kita membaca Al-Qari'ah ini, kita akan masuk ke surat At-Takatsur. Ada korelasi yang orang udah dikasih tahu tentang neraka, kasih tahu tentang azab yang pedih, besoknya lupa. Waktu kajian takut doa, ya Allah, besok makan haram, makan haknya orang lain. Maka kita harus selalu diingatkan. Maka perlu membaca surat pendek ini, biasa dibaca di surat Maghrib ya, di surat Isya, sehingga orang itu terus mendengar dan terus teringat dengan azab yang menanti dia dan pahala yang menanti dia kalau dia taat dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Fadal. ada hadis dari Tirmizi, dari sahabat Anas, beliau berkata, penduduk Mekah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu bukti. Akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi 2 bagian. Lalu turunlah ayat, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Yang mau Ana tanyakan Ustadz, ini kan hadis ini di zaman Nabi ya Ustadz ya. Nah, udah dikatakan bahwa kiamat itu dekat Ustadz. Sedangkan kalau sekarang kan sudah 1000 tahun lebih yang lalu. 1400 ya. Iya 1400. Maksudnya seperti apa ya Ustadz? Makna dekat pada saat zaman Nabi Ustadz. Pada sampai sekarang belum kiamat Ustadz. Belum kiamat. Sahih. Jamaah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bu'ithu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dengan kiamat itu seperti ini. Dekat sekali. Dan di surat Al-Qamar ya, tadi yang dibacakan surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabatis sa'a. Kiamat itu telah dekat dan telah terbelah rembulan itu. Bahkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk tanda-tanda kiamat. Terus sudah 1400 tahun kok belum kiamat-kiamat Ustaz ya? Iya. Berarti semakin dekat lagi kita dengan kiamat. Kita nggak tahu kapan kiamat terjadi. Tapi orang yang mati, qamat kiamat tuh. Jadi kalau bicara kiamat tuh ada kiamat perorangan, ada kiamat bersama, ada kiamat total. Kiamat perorangan itu orang ketika mati udah selesai dia. Dia sudah masuk ke alam akhirat di mana kuburan adalah awwalu manzil min manazil akhirah. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang dekatnya kiamat ini adalah untuk memotivasi orang untuk beramal. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Tanda-tandanya di masa Nabi SAW sebagian udah kelihatan, sebagian belum. Di masa kita semakin banyak tanda-tanda tersebut yang nampak umpamanya. Nanti anak cucu kita Allahu alam apakah masih ada dunia ini atau sudah hancur. Jadi kalau bicara dekat, kullu ma huwa atin qarib. Sejatinya semua yang akan datang itu dekat. Semua yang akan datang itu dekat. Sehingga tugas kita adalah beramal. Karena orang kalau dikasih tahu dekat, ini udah dekat lah, tamunya udah mau nyampe, dia bingung. Memang ada orang kedatangan tamu. Dan tamunya insya Allah 5 menit lagi sampai, masya Allah dia persiapkan makanannya, ininya macam-macam karena dia tahu dekat. Ketika masih jauh, masih jauh. Makanya dikatakan kiamat itu dekat karena sejatinya semua yang akan datang itu dekat. Dan ketika orang meninggal dunia sendirian, kiamat dia telah tegak. Ketika ada 10 orang meninggal, kiamat mereka telah dekat. Tapi ini bukan kiamat yang nanti semua akan total dan semua akan hancur jamaah. Jadi sejatinya kiamat itu dekat. Dan semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, tadi dikatakan di hari kiamat setelah perhitungan amal dihisab untuk melihat kadar amalan dan ditimbang untuk menampakkan kualitas amalan. Yang ditanyakan bagaimana meningkatkan kualitas amalan timbangan kebaikan yang benar-benar bermanfaat untuk akhirat Ustaz. Sekarang jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Ini pertanyaan yang menarik sekali jemaah. Berkaitan dengan bagaimana kita itu beramal berat kelak ditimbang. Karena Allah Azza wa Jal menciptakan kehidupan dan kematian ini, kata Allah, liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Kalau bicara bagaimana supaya amalan kita jadi amalan yang terbaik, yang pertama tentunya ikhlas. Bukan hanya banyak sholat, bukan hanya banyak haji, bukan hanya sering umroh, tapi tidak ikhlas, nggak ada gunanya. Makanya dikatakan ada orang sholat, fawailul lil musallin. Celaka dia sholat. Ibadah, bukan orang nggak ibadah nih, sholat dia. Dia berwudu, dia capek, tapi nggak ada gunanya buat dia, bahkan mengantarkan ke neraka. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Nih, dia lalai dengan sholatnya. Mungkin tentang rukunnya, tentang waktunya. Yang penting dia sholat. Plus riak lagi dia. Maka bagaimana kita sekarang supaya amalan kita berat di sisi Allah SWT? Kita perlu nuntut ilmu, belajar lagi. Belajar apa? Belajar mana amalan yang paling berat. Tadi kita sebutkan yang paling berat adalah la ilaha illallah. Kemudian ada taqwallah, ada husnul khuluq. Bagaimana kita yang mungkin akhlaknya buruk, sekarang memperbaiki akhlaknya. Kenapa? Karena ada orang yang ahli sholat, ada perempuan yang ahli puasa, yang ahli sedekah, tapi masuk neraka. Gara-gara akhlaknya buruk. Ini supaya kita juga tahu tadi. Nanti nih sholatnya semuanya ditimbangan, kemudian akhlak buruk ditimbangan keburukan, berat tuh. Karena yang paling berat ditimbangan kebaikan adalah taqwallah dan akhlak yang mulia. Sebaliknya, akhlak yang buruk itu berat ditimbangan keburukan. Maka kita yang sudah beramal, yang udah ikhlas lillahi ta'ala, yang kemudian kita juga udah sesuai dengan sunnah, tolong akhlaknya diperbaikin. Karena subhanallah, kita tuh sebenarnya masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan sebab. Allah perintahkan kita beramal, ya kita beramal. Kita jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Tapi kita tetap yakin bahwasanya bukan amalan ini yang memasukkan ke surga, tapi rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nah, bagaimana sekarang yang sudah beramal tidak GR dengan amalannya, tidak merasa sudah baik, udah banyak, udah ikhlas, udah sesuai dengan sunnah, tapi senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan cara seperti itu, semoga Allah Azza wa Jalla memberatkan timbangan kita. Dan ingat doa Nabi SAW, wathaqil mawazini, dan beratkan timbanganku. Makanya ada orang sedekah 1 juta dan ada orang sedekah 100 juta. Di timbangan nanti bisa jadi yang 1 juta lebih berat daripada yang 100 juta. Kok bisa? Nah, ini orang punya uang 1 juta, sedekah 1 juta. Atau ini orang punya uang 2 juta. Dia sedekah 1 juta. Separuh hartanya dia sedekahkan. Ini orang sedekah 100 juta, uangnya 1 triliun. Bisa dibayangin. Lebih berat mana nih? Ini orang sedekah 100 juta. Ini sedekah 1 juta. Ketika ditimbangan kita berpikir 100 juta lebih berat daripada 1 juta. Nanti bicara timbangan jamaah. Apakah timbangan itu 1 atau timbangan itu banyak? Karena Allah mengatakan wa nadha'ul mawazin. Kami letakkan timbangan-timbangan. Di sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya timbangan itu banyak. Ada yang mengatakan ada timbangan khusus buat sholat, ada timbangan untuk zakat, untuk macam-macam. Ada yang mengatakan timbangan itu 1. Wallahu a'lam bishawab. Yang mengatakan itu 1 memiliki dalil yang kuat sehingga 1 timbangan semua ditimbang di sana. Nanti amal kebajikan tapi sesuai dengan amalan-amalannya. Yang pertama sholat dulu, kemudian yang selanjutnya. Tadi yang kita bicarakan bahwasanya ada orang yang Masya Allah sedekah 1 juta, yang ini 100 juta. Bisa jadi lebih berat yang 1 juta. Di timbangan dia ya. Berat sekali 1 juta karena setengah hartanya. Yang ini 100 juta dari 1 triliun. Berapa jemaah? Berapa persennya?
Maka seperti itu ketika kita berharap supaya diberatkan timbangan kita, kita ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, terus dijaga amalannya. Kemudian kalau bicara banyak, ya kita juga bagaimana berkualitas, dan kuantitasnya juga banyak. Nggak samalah yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dia baca 10 kali dengan yang baca 100 kali. Nggak sama pahalanya. Ada wirid-wirid yang mutlak, perbanyak buat Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ya Ustaz. Ustaz, Afwan, saya mau nanya. Mungkin ini di luar tema. Saya dulu pernah mendengar kajian tentang Alkantara, tapi saya tidak memahami Alkantara itu apa. Kapan ada Alkantara itu? Apa benar sebelum kita melewati Sidratul Mustaqim atau setelah melewati Sidratul Mustaqim? Jazakillah, syukran. Jazakallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Qantarah ini berkaitan dengan hari kiamat, jamaah. Ketika orang-orang melewati sirat. Sirat itu berada di atas neraka jahanam. Apakah setelah melewati sirat mereka langsung masuk surga? Ternyata tidak. Dalam hadis yang sahih disebutkan hubisu fi qantaratin bainal jannati wan nar. Mereka akan ditahan, disebutkan di qantarah. Qantarah itu jisir, seperti jembatan, ya, tempat yang menyambungkan antara surga dan neraka ini. Jadi setelah lewat sirat, jadi qantarah ini letaknya setelah neraka jahanam. Setelah orang-orang melewati sirat, mereka menunggu di sana karena di situ akan dilakukan qisas lah. Buat orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang sudah masuk surga, cuma ada di antara mereka, ya, mungkin melakukan kesalahan, menyakitin, maka di sana akan diselesaikan semua urusan mereka di qantarah tersebut. Setelah itu baru dipersilahkan untuk menuju ke pintu surga, untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi qantarah itu, kalau bahasa Indonesia qantarah diterjemahkan jembatan, mungkin jembatan. Jadi ada daerah yang menyambung tadi dari neraka, udah lewat dari neraka jahanam, kemudian mereka mau menuju surga, ada itu qantarah. Disitulah mereka dibersihkan terlebih dahulu dari kesalahan yang terjadi di antara mereka. Sama-sama masuk surga mereka sebenarnya, sama-sama sudah lulus seleksi dan udah ngelewatin sirat. Hanya saja ada beberapa permasalahan di antara mereka, baru setelah itu mereka dipersilahkan untuk masuk ke surga. Itu yang Anda ketahui tentang qantarah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, ketika dihisap, kalau tidak salah kita dihisapnya itu sendiri-sendiri ya, Ustadz. Nah, lalu pas mizan ini sendiri-sendiri juga kita menyaksikan timbangan kita atau disaksikan oleh manusia yang lain pada hari itu. Syukran, Ustadz. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah ketika di timbangan itu sendiri-sendiri? Karena nanti ada satu pemandangan di mana ada orang yang gemuk, yang besar, yang kemudian ditimbang, ternyata dia itu tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Jadi apakah ketika hisab sendiri-sendiri, ketika mizan itu, karena disebutkan ada satu mizan. Kalau bicara satu mizan berarti mereka bisa disaksikan sama yang lainnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, berkaitan dengan hal yang gaib ini, ana nggak tahu apakah sendiri-sendiri mereka akan dimizan atau mereka akan dimizan. Tetap mereka dimizan sendiri-sendiri. Maksudnya di sini apakah orang lain akan menyaksikan ketika fulan dimizan.
ketika ditimbang. Sehingga mereka melihat, tadi kita bicarakan, di antara hikmah mizan adalah menampakkan kebahagiaan orang-orang beriman. Seperti pembagian kitab. Ketika pembagian itu, rapot dibagikan secara total. Orang semua nerima dalam yang berada di padang mahsyar itu. Ada yang dapat kitab dengan tangan kirinya, ada yang dapat kitab dengan tangan kanannya, lalu dia teriak mengatakan ha'umuqra'u kitabiyah umpamanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana kebetulan mempunyai 3 pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Nah. Yang pertama tentang hadis kalau seseorang itu melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur itu masing-masing 4 rakaat itu akan dijamin surga. Itu kan tadi sesuai dengan kadar dari sholatnya, apakah dengan yang berbagai macam kadar sholat itu bisa termasuk yang kategori itu Ustaz? Nah, satu dulu. Iya, ahibati fillah. Berkaitan dengan amalan ini. Amalan ini kan disebutkan fadilahnya. Tadi fadilah yang sholat sebelum zuhur, yang ba'da zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, akan dijamin masuk surga. Kemudian juga yang bangun masjid di dunia, akan Allah bangunkan rumah bagi dia di surga Allah Azza wa Jal. Semua amalan yang ada fadilahnya itu kembali kepada keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah. Kemudian nanti ada lagi kalau bicara sholat ada kekhusyuan, ada nilainya tersendiri. Jadi nanti bakal ditimbang gitu loh. Secara total amalan ini akan memasukkan ke surga. Model gini jemaah. Walillahil mathalul a'la ya. Di dunia ini kadangkala ada hadiah, ada door prize, tapi disebutkan apa istilahnya? Syarat dan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Tetap ada syaratnya. Dan ketentuan berlaku. Jadi ketika dia sholat 4 rakaat, tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Kemudian dia sholat, ikhlas, tapi nggak khusyuk. Dia ikhlas lillahi ta'ala. Tadi dari awal sampai terakhir dia kepikiran sandalnya, kepikiran macam-macam. Maka nanti akan ada penimbangan amal tersebut. Jadi apa yang dikerjakan oleh orang, itu nanti akan dihisap, dihitung. Kemudian setelah itu akan ditimbang amalan mereka itu. Supaya ketahuan tadi kadarnya atau kualitas amal yang diamalkan oleh orang ini. Jadi semua fadilah-fadilah tersebut syarat dan ketentuan berlaku. Seperti bicara doa. Allah itu berjanji, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku pasti aku kabulkan. Janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau ada orang mengatakan aku udah berdoa Ustaz, tapi kok kayaknya nggak ada jawaban. Apakah engkau meragukan Allah tidak mengabulkan doamu? Allah tidak pernah ingkar janji. Masalahnya ada di dirimu. Ada syarat dan ketentuan yang belum engkau penuhin. Engkau makan haram. Allah nggak kabulkan doa. Doamu isinya dosa. Allah nggak kabulkan. Yang ketiga, engkau ketika berdoa juga tidak menghayati doamu. Hatimu ada di mana? Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang berfadilah itu ada fadilahnya jelas. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kalau itu tidak dipenuhin, ya tadi ada orang sholat cuma dapat 10%. Ada yang cuma dapat 9% sholat dia. Begitu pula dengan subhanallah tadi sholat sunnah qabliyah ba'diyah yang dilakukan. Apakah sholat itu sempurna? Makanya terus kita sholat. Yang mana sholat itu nanti yang akan pertama ditimbang setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib, kalau ada yang kurang, baru ditambahin dengan yang sunnah. Hallahu min nafilah. Orang yang punya sholat sunnah, punya, tambahin nanti sholat sunnahnya untuk menyempurnakan sholat wajibnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau seorang ibu yang janda yang mempunyai anak-anak yatim, dan apabila harta itu dititipkan untuk anak-anak yatimnya, apakah boleh
ibunya menggunakan ya Ustaz. Nah, berkaitan ini, yang memelihara anak yatim itu berhak menggunakan harta anak yatim itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa. Kata Allah, tunggu jemaah biar anak nggak salah. Nah, di surat An-Nisa ayat 6 ya. Allah mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Kata Allah, jangan kalian makan tuh hartanya anak yatim ya dengan berlebih-lebihan ya. Mumpung anaknya masih kecil kita nikmatin hartanya sekarang, nggak boleh. Di sini disebutkan oleh Allah setelah itu, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang kaya maka berusaha untuk tidak ngambil dari anak yatim itu. Berusaha untuk tidak ngambil. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi yang fakir silahkan makan dengan cara yang baik. Karena dia merawat itu anak yatim. Bagaimana cara dia makan dari anak harta yatim kalau dia merawat itu anak-anak? Para ulama menyebutkan ada dua cara. Cara yang pertama, ujratul mithil. Gaji yang kalau sekarang ada UKM, UKM, UMK, upah minimum kabupaten, ada UMK umpamanya. Dia ambil upah yang sesuai. Berapa sih pasarannya? Dia ambil, dia makan. Karena memang dia telah bekerja merawat itu anak yatim. Dari sana dia berhak mendapatkan. Atau sesuai dengan kebutuhan. Di sini para ulama mengatakan, kalau umpamanya kebutuhannya 2 juta, UMK-nya sekarang bukan UMK, upah minimum regional. Iya, atau tidak upah yang sudah umum. Kalau ternyata upahnya itu 3 juta, tapi kebutuhan dia hanya 2 juta, mana yang dia ambil? 2 juta. Bukan upah yang minimum tadi, tapi dia kebutuhan. Kalau umpamanya ternyata kebutuhannya 5 juta, tapi upah minimumnya itu 3 juta. Mana yang diambil? Upah minimum. Jadi yang tersedikit dari sana. Artinya ketika orang tua mengambil harta anak yatim itu, Allah katakan yang fakir silahkan makan dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu ya silahkan dibalikin kepada anak-anak itu ketika anak-anak itu dewasa. Ini berkaitan dengan harta anak yatim yang sebelumnya dibicarakan tentang bolehkah mewakafkan harta anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda ketahui, Anda masih belum mengkaji lebih dalam lagi bahwasanya tidak boleh bertasarruf atau menggunakan harta anak yatim itu walinya kecuali dengan izin anak-anak tersebut. Dan ketika mereka kecil, mereka belum bisa bertasarruf seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Yang ketiganya Ustaz. Nah, apabila seorang anak yang sudah sakaratul maut, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya dia sangat durhaka sama orang tuanya. Apakah seorang ibu yang sangat mencintainya akan bisa membebaskan semua kesalahan yang pernah dilakukan pada ibunya, Ustaz? nah, iya, berkaitan dengan dosa yang dilakukan anak kepada orang tuanya. Kita tahu ketika orang berbuat dosa sama Allah Azza wa Jalla, kezaliman itu ada 3. Kezaliman yang Allah tidak akan ampuni, yaitu syirikan sampai dia bertobat. Ada kezaliman yang Allah ampuni, yaitu kezaliman hamba kepada dirinya. Ada yang ketiga, kezaliman yang Allah tidak akan tinggalkan. Harus diselesaikan kezaliman tersebut, yaitu kezaliman antara manusia dengan manusia lainnya. Ketika orang ini melakukan dosa kepada ibunya, dia durhaka sama ibunya, kemudian dia minta maaf sama ibunya, atau ibunya memaafkan kesalahan anaknya, artinya dia tidak menuntut
kesalahan anaknya, dia maafkan anaknya, maka selesai dosa dia. Tinggal yang dosa dia sama Allah Azza wa Jalla. Yang dosa sama ibunya selesai. Tapi dia memiliki dosa-dosa yang lainnya. Jadi yang berkaitan dengan orang tuanya udah selesai, dia dengan memaafkan, tinggal yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu selain dosa kesyirikan itu ada harapan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi karena sejatinya kalau yang berkaitan dengan manusia, syarat tobatnya kan 3. Yang berkaitan dengan manusia ada 4. Yang pertama dia menyesalin, yang kedua dia meninggalkan, yang ketiga dia berazam untuk tidak mengulangin, yang keempat kalau ada hubungan sama manusia, maka dia harus minta maaf dengan manusia tersebut, minta diikhlaskan. Sekarang kalau yang urusan sama manusianya selesai, tinggal yang urusan dia sama Allah Azza wa Jal. Tadi yang Anda sebutkan, semua dosa ada harapan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, kecuali dosa kesyirikan kalau dia mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan buat orang tua yang memiliki anak-anak yang mungkin durhaka, ya, doakan anaknya. Doakan anaknya. Dan coba dilihat, bisa jadi penyebab kedurhakaan itu juga orang tuanya sendiri. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kedatangan seorang yang mengeluhkan kedurhakaan anaknya. Lalu Umar balik tanya sama anaknya. Ternyata nih anak durhaka gara-gara orang tuanya yang tidak mendidik dengan baik, yang tidak memilihkan ibu dengan baik, memberikan nama yang buruk kepada anaknya, sehingga anaknya tumbuh besar seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Satu lagi Ustaz. Nah. Titipan pertanyaan Ustaz. Tadi sudah sempat Ustaz singgung Ustaz mengenai sholat Ustaz. Ini soalnya sering sekali kejadiannya di ummahat Ustaz. Bagaimana jaga kekhusyukan sholat Ustaz? Apa yang terlupakan gitu Ustaz, tahu-tahu ingatnya pas dalam sholat Ustaz. Nah, apakah otomatis sholatnya diterima atau gimana Ustaz? Nah, baik. Kalau bicara sholat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walaysa lil mar'i min salatihi illa ma aqil atau aqal. Aqala yaqilu illa ma aqal." Orang itu tidak akan mendapatkan dari sholatnya kecuali yang ada sama dia. Yang akalnya ada sama dia. Artinya dia memang memikirkan sholat itu. Ketika dia sholat selama 5 menit, ternyata 4 menit dia hilang. Yang 1 menit dia ada dalam sholatnya, itu yang akan jadi pahala buat dia. Kalau bicara sahnya sholat, kita tahu sholat itu memiliki syarat, rukun, dan wajib. Ketika syaratnya dipenuhin, rukunnya terpenuhin, wajibnya terpenuhin, maka insya Allah sholatnya sah. Tapi kalau pahala, tergantung kondisi orang tersebut. Maka kata Nabi SAW, ada yang sholat yang gak dapat apa-apa. Dia telah melaksanakan kewajiban. Selesai. Artinya dia tidak diazab. Tapi pahala dia gak dapat karena memang ya nggak hadir dia dalam sholatnya tersebut. Bagaimana cara kita menghadirkan kekhusyuan Allah jamaah? Kondisi sebelum sholat itu menentukan. Ana merasakan sendiri. Ketika ana sedang kepikiran sesuatu, lalu ana sholat Allahu Akbar, kadang-kala rokaatnya lupa. Maka bagaimana kita sebelum sholat itu berusaha menghimpun hati kita. Menghadirkan semua raga kita bahwa kita sedang menghadap Allah Azza wa Jal. Dan kita mengatakan Allahu Akbar. Apapun urusan yang sedang menyibukkan dirimu, buat Allah itu ringan. Allah akan selesaikan. Kalau Allah berkehendak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Serahkan sama Allah SWT. Kalau enggak kita akan kepikiran, ya Allahu Akbar. Seperti itu, hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri pribadi, dari Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.